Langsung heboh, Malaysia nekat bikin turnamen sendiri 2026, ditolak negara-negara besar malah keluarkan statement sensasional yang bikin kawasan geger. The paperwork is in order dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Drama baru kembali mewarnai dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini sorotan tertuju pada Malaysia yang beberapa waktu lalu terlihat kecewa karena tak masuk dalam daftar peserta FIFA Series 2026. Ketidakikutsertaan ini memunculkan reaksi yang tak terduga. Negara tersebut memutuskan untuk membuat turnamen internasional sendiri. Langkah ini awalnya disambut dengan antusiasme tinggi oleh pihak berwenang yang percaya bahwa sebuah kompetisi independen akan menunjukkan kemandirian dan kapasitas Malaysia di panggung sepak bola internasional. Namun, seiring berjalannya waktu, rencana ambisius ini berubah menjadi kisah penuh ironi, kontroversi, dan kritik yang tak henti-hentinya menghantui Malaysia. Sejak awal pengumuman, langkah Malaysia sudah menjadi sorotan. Mereka mengumumkan rencana besar menghadirkan turnamen internasional lengkap dengan branding resmi, jadwal pertandingan yang ketat, dan target ambisius untuk mengundang tim-tim besar dunia. Dalam pernyataan resmi, pemerintah menyebut turnamen ini sebagai simbol kemandirian, sekaligus kesempatan untuk membuktikan bahwa Malaysia juga mampu menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Narasi ini awalnya terdengar meyakinkan, sebuah negara yang ingin menunjukkan bahwa meski tak dipilih sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, mereka tetap memiliki kemampuan untuk menggelar kompetisi yang patut diperhitungkan. Namun, kenyataan di lapangan berbeda ketika Malaysia mulai mengirim undangan kepada negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Maroko, bahkan Peru dan Bolivia. Jawaban yang diterima mengejutkan. Hampir semua negara menolak dengan berbagai alasan. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari masalah ranking, kualitas kompetisi, isu internal, hingga kekhawatiran soal keamanan dan ketidakpastian penyelenggaraan. Penolakan demi penolakan ini membuat rencana ambisius Malaysia mulai goyah. Alih-alih mendapatkan partisipasi tim-tim papan atas, mereka hanya berhasil menarik perhatian tim-tim papan bawah seperti Filipina, Bangladesh, dan India. Ironi semakin terasa ketika Malaysia yang awalnya percaya diri dengan turnamen independen mereka mulai memberikan pernyataan resmi yang justru menimbulkan kontroversi baru. Dalam pernyataan itu, pihak penyelenggara menyebut adanya kekhawatiran terhadap kebangkitan Malaysia. Mereka menuduh ada pengaruh tertentu yang membuat negara-negara besar menolak undangan mereka. Tuduhan ini langsung menjadi sorotan media internasional karena terkesan seperti menyalahkan pihak luar atas kegagalan yang sejatinya juga merupakan akibat dari ketidakmatangan perencanaan dan reputasi sepak bola nasional. Skenario ini memunculkan berbagai komentar pedas dari pengamat sepak bola. Banyak yang menilai langkah Malaysia terlalu ambisius tanpa persiapan yang matang. Branding dan jadwal pertandingan yang megah tak cukup untuk menarik perhatian tim besar jika kualitas kompetisi dan performa tim nasionalnya sendiri tidak diakui secara internasional. Sebaliknya, penolakan negara-negara besar justru menjadi cermin bahwa langkah Malaysia terlalu prematur. Kompetisi independen tanpa dukungan tim-tim papan atas hampir dipastikan takkan mampu menciptakan prestise atau pengaruh signifikan di dunia sepak bola. Lebih lanjut, media luar menyoroti beberapa faktor teknis yang membuat negara-negara besar enggan berpartisipasi. Pertama, masalah ranking tim nasional Malaysia yang masih berada di level rendah. Kedua, kekhawatiran soal kualitas turnamen dan kesiapan infrastruktur. Ketiga, resiko konflik internal atau masalah organisasi yang bisa mengganggu jalannya kompetisi. Semua faktor ini menegaskan bahwa sekedar ambisi besar tak cukup untuk mempengaruhi negara lain agar mau ikut serta. Dalam perspektif internasional, prestasi dan reputasi jauh lebih penting daripada pernyataan atau janji besar. Di sisi lain, langkah Malaysia tetap mendapat perhatian publik domestik. Banyak warga dan media lokal yang mendukung semangat kemandirian ini. Mereka melihat turnamen independen sebagai bukti bahwa Malaysia ingin mandiri, tidak bergantung pada badan sepak bola internasional, dan mampu menciptakan sorotan sendiri. Namun dukungan domestik ini tak mampu menutupi fakta bahwa kompetisi yang digagas justru menghadapi kegagalan besar di tingkat internasional. Alih-alih menjadi ajang prestisius, turnamen ini justru menjadi bahan perbincangan
karena gagal menarik peserta utama, menimbulkan tuduhan sensasional, dan memunculkan citra negatif bagi sepak bola Malaysia. Kontroversi tak berhenti sampai di situ. Dengan adanya tuduhan campur tangan pihak luar, banyak pihak mempertanyakan kredibilitas penyelenggaraan Malaysia. Apakah benar ada intervensi yang menahan negara-negara besar untuk menolak undangan, ataukah ini sekedar cara untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan internal? Perdebatan ini menimbulkan diskusi panjang di media sosial, forum sepak bola, dan berita internasional. Banyak analis menilai tuduhan tersebut berlebihan, karena dalam kompetisi internasional, negara-negara besar biasanya menilai turnamen dari segi kualitas, reputasi, dan resiko, bukan karena ada pengaruh tertentu. Selain itu, langkah Malaysia ini menjadi contoh nyata bagaimana ambisi yang tidak seimbang dengan persiapan bisa berujung pada kontroversi. Mereka memiliki ide besar, visi jelas, dan pernyataan publik yang meyakinkan, namun tidak mempertimbangkan faktor realistis seperti kualitas tim, dukungan internasional, dan pengalaman penyelenggaraan turnamen berskala besar. Akibatnya, hasil yang diharapkan jauh dari kenyataan. Alih-alih menunjukkan kemandirian yang mengesankan, Malaysia justru menghadapi sorotan negatif yang bisa mempengaruhi citra sepak bola nasional dalam jangka panjang. Fenomena ini juga memunculkan pertanyaan menarik. Apakah setiap negara memiliki kapasitas untuk menciptakan turnamen internasional sendiri, ataukah ada batasan yang harus diakui? Malaysia mencoba menembus batas itu, namun hasilnya memperlihatkan bahwa dunia sepak bola internasional memiliki standar dan aturan tersendiri yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan teknis, reputasi tim, dan kualitas kompetisi adalah faktor utama yang menentukan kesuksesan sebuah turnamen. Tanpa memenuhi kriteria tersebut, ambisi sebesar apapun bisa berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Tak kalah menarik, reaksi media sosial terhadap kejadian ini juga beragam. Ada yang mengejek langkah Malaysia sebagai turnamen fantasi karena tak ada tim besar yang bersedia ikut. Ada pula yang menyayangkan bahwa ambisi besar ini seharusnya bisa lebih realistis, misalnya dengan membangun kualitas tim nasional terlebih dahulu, memperkuat infrastruktur, dan menjalin hubungan internasional yang lebih solid sebelum mencoba menggelar turnamen sendiri. Narasi-narasi ini menunjukkan bahwa publik internasional lebih menghargai kualitas dan prestasi nyata daripada janji dan branding megah. Selain itu, drama ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Terlihat jelas bahwa langkah ambisius tanpa strategi matang justru bisa merusak citra nasional. Ambisi untuk mandiri dan membuat turnamen sendiri tidak salah, tetapi harus disertai persiapan yang solid, kualitas tim yang memadai, dan reputasi yang diakui internasional. Tanpa kombinasi ini, resiko kegagalan selalu akan menghantui, dan langkah yang awalnya dimaksudkan untuk mengangkat nama negara justru bisa menurunkannya. Pada akhirnya, kisah Malaysia membuat turnamen sendiri 2026 menjadi cerita kompleks yang memadukan ambisi, kontroversi, tuduhan sensasional, dan ironi. Dari sisi pemerintah dan pendukung domestik, ini adalah langkah berani untuk menunjukkan kemandirian. Dari sisi internasional, ini adalah kegagalan diplomasi dan perencanaan yang membuat negara-negara besar menolak berpartisipasi. Narasi ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam sepak bola internasional, ambisi harus sejalan dengan realitas dan kualitas nyata. Kesimpulannya, drama ini membuktikan bahwa dunia sepak bola bukan hanya soal branding dan pernyataan publik. Ia membutuhkan prestasi, reputasi, dan kemampuan untuk menarik perhatian secara nyata. Malaysia sudah mencoba langkah besar, namun hasilnya memperlihatkan bahwa tanpa persiapan matang dan pengakuan internasional, ambisi sebesar apapun bisa berubah menjadi bahan pembicaraan negatif. Tuduhan terhadap pihak luar menambah lapisan kontroversi, tetapi tidak mengubah fakta bahwa kegagalan ini sebagian besar merupakan akibat dari kesiapan internal yang belum memadai. Meski demikian, cerita ini tetap menarik perhatian. Publik, pengamat, dan media internasional terus membahas perkembangan terbaru, menyaksikan bagaimana Malaysia mencoba menghidupkan turnamen sendiri meski menghadapi banyak tantangan. Drama ini membuka diskusi lebih luas mengenai strategi nasional dalam sepak bola, peran reputasi internasional, dan batasan ambisi sebuah negara di panggung global. Dengan demikian, kisah ini bukan sekedar kegagalan, tetapi juga refleksi penting tentang bagaimana sebuah negara harus menyeimbangkan ambisi dan realitas dalam olahraga tingkat tinggi. Akhir kata, langkah Malaysia membuat turnamen sendiri 2026 adalah contoh menarik bagaimana ambisi dan kenyataan bisa bertabrakan. Dari pengumuman penuh percaya diri, antisipasi publik domestik, penolakan negara-negara besar, hingga tuduhan sensasional, semua unsur drama tercampur menjadi satu cerita penuh ironi. Bagi Malaysia, ini adalah pelajaran penting bahwa dalam sepak bola internasional, ambisi harus dibarengi dengan persiapan matang, kualitas tim, dan strategi realistis. Tanpa itu, langkah sekecil apapun bisa memicu
kontroversi dan langkah sebesar apapun bisa berujung pada kegagalan yang menghebohkan.